Jadi kita termotivasi beramal soleh, kita sedekah, kita ini salat malam, kita baca Quran, kita ikhlas agar anak kita dijaga. Dan Allah menyuruh kita atau Nabi menyuruh kita untuk atau syariat menyuruh kita untuk punya anak soleh luar biasa, terlalu banyak dalilnya ya. Sampai sebelum si anak ini aja lahir, perhatian syariat terhadap anak luar biasa. Contoh misalnya, Rasulullah suruh seorang laki-laki mencari istri yang solehah, sebagaimana seorang wanita disuruh mencari suami yang soleh. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena cantiknya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, anak pejabat dan yang lainnya, wali diniha karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka menanglah engkau. Rasulullah mengatakan fadfar. Fadfar seakan-akan menang. Menanglah engkau dengan dapat wanita yang karena agamanya, jika tidak kau akan merugi. Bukan berarti tidak boleh menikah karena kecantikan, boleh. Menikah karena harta boleh. Ada orang miskin lihat janda kaya dia nikah boleh, enggak dilarang. Atau karena dia miskin calon perempuannya anak pejabat dia naik juga, naik pangkat boleh. Tapi yang dianjurkanlah karena apa? Karena agama. Kenapa disuruh cari wanita yang soleha? Karena wanita inilah yang diharapkan bisa mendidik anak menjadi anak soleh. Percuma wanita cantik jelita tapi kerja main HP melulu. Punya grup WhatsApp 30. Grup kecantikan, grup senam, grup diet, grup tapi dia tetap gemuk dan itu grup buat apa? Sibuk ting tang ding dung ding tang ding dung. Anaknya kasihan enggak diurus. Gimana wanita soleh bukan begitu? Sampai Rasulullah suruh cari wanita soleha buat apa? Di antaranya supaya kau bahagia dan dia bisa ngurus anakmu nanti. Makanya di perkataan sebagian ulama, di antara hak anak sebelum dia ada di alam semesta adalah bapaknya milih istri soleha, itu hak anak. Kalau ternyata bapaknya asal kawin, dia zolimi si anak. Dia yang zolimi si sang anak. Datangkan istri tidak tahu ngurus anak. Siapa yang dizolimi? Sang anak. Maka hak seorang anak sebelum dia muncul di alam semesta, bapaknya harus milih istri yang soleha. Ustaz sudah terlanjur, ya sudahlah terlanjur. Istrinya diperbaiki biar lebih soleha. Sebaliknya juga seorang wanita hendaknya cari suami yang soleh. Ini sebelum lahir anaknya sudah diatur oleh syariat. Allah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid." Jika datang seorang lelaki yang kalian suka dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan putri kalian, dengan adik perempuan kalian, dengan kakak perempuan kalian. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan timbul fitnah dan kerusakan. Ya, ini juga menunjukkan wanita juga berusaha mencari suami yang soleh. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan, jika seorang lelaki hendak berhubungan dengan istri, ini proses pembuatan anak ini. Sebab proses perbuatan anak. Allah menyuruh kita untuk berniat baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, maka datangilah sawah tersebut, sirami sawah ladang tersebut. Jangan dibiarin kering, enggak pernah disirami, datangi. Tetapi Allah berkata setelah itu, anna syi'tum, yaitu kapan saja kau datangi, caranya bagaimana terserah. Setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, maka persembahkanlah ke amal soleh pahala bagi kalian. Taib, para ahli tafsir membahas bagaimana cara mempersembahkan pahala buat kita ketika berhubungan dengan istri. Kata mereka, dengan niat yang benar ketika berhubungan dengan istri. Di antara niat yang benar adalah agar kita menjaga kemaluan kita, agar kita menundukkan pandangan kita, agar kita menjaga kemaluan istri, agar kita menundukkan pandangan istri. Di antaranya agar punya anak soleh, agar punya anak soleh. Jadi ketika berhubungan tidak asal berhubungan, diniatkan punya anak soleh. Sampai Umar bin Khattab berkata, aku tidak berhasad pada seorang wanita, tapi aku datangi. Tetap aku datangi.
Di antaranya supaya punya anak soleh. Rasulullah mengajarkan juga kalau ingin berhubungan dengan seorang istri, maka berdoa, maka berdoa ya. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, bismillah, jauhkanlah aku dan istriku dari syaitan, dan jauhkanlah anak kami kalau kau rezekikan anak bagi kami dalam hubungan ini dari gangguan apa? Syaitan. Ibu-ibu hafal enggak doa itu? Coba, hafal enggak? Enggak pernah baca berarti. Apa doanya ibu? Allahumma Rabbana lakasumtu. Doanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kata Nabi, jika seorang baca doa tersebut, kemudian in qaddara lahu walad, ditakdirkan dia punya anak, fa inna syaitana lam yadurrahu abadan. Syaitan tidak akan bisa beri mudarat kepada anak ini. Maksudnya kata para ulama, anaknya pasti soleh. Mungkin dia nakal, mungkin dia ini, tapi intinya dia akan jadi anak soleh. Mungkin nakal sedikit, tapi intinya dia akan jadi anak soleh. Dengan syarat baca doa tersebut dengan penuh keyakinan.